Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa kabar sahabat Julius, sahabat Unirifa dan sahabat Bamtri? Semoga sehat selalu ya. Ini sebenarnya ada hal yang aku tertarik ingin bahas dan baru teringat padahal ini peristiwanya udah lama banget. Tapi karena aku lihat lagi dan terlintas di pikiranku banyak tema yang akan dibahas dari sebuah konten ini yang muncul dari seorang artis besar di Indonesia. Siapa lagi? Ya, tahu sendiri kan artis yang pernah murtad, pernah masuk Islam, sorry, pernah masuk Islam, kemudian pernah murtad, kalau tidak salah pernah masuk Islam karena pacaran dengan artis muslim. Tapi bukan itu poinnya, kita nggak bicara tentang artisnya, tapi kita bicara tentang statementnya tentang Tuhan dia gitu. Dan ini cukup menarik untuk kita bahas dalam doktrin keagamaan. Tapi aku nggak sendirian, aku bersama kakak aku, Tara. Assalamualaikum kakakku Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang saya. Mari kita membahas tema yang sangat menarik di siang ini. Jualan es, jualan es, cendol. Es cendol. Ini kakak aku Sarah, Oke, teman-teman. silakan. Ini Sarah, ini Hagar ya. Kami berdua adalah orang-orang yang saling mencintai. Aduh, sebentar kakak, aku cas laptop dulu ya. Sambil cas laptop, aku sambil jalan teman-teman. Sorry takut mati di pertengahan jalan. Karena ini nggak bagus banget ketika kita lagi ngonten. Tiba-tiba mati. Dan ini kita terpotong nanti. Bentar ya guys. Maaf ya. Kakak jangan pergi dulu ya. Kita lanjut tetap di sini. Oke, Kak Sarah. Hari ini tuh kita bahas tentang artis. Ada artis besar Indonesia yang sudah cukup terkenal sekali ya. Dan dia itu bersaksi bahwa dia disuruh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang mengagetkan, bikin shock terapi gitu. Nah, apa sih yang disuruh Tuhan sama Tuhan dia? Nah, ini aku tunjukin ke kakak. Aku nggak mau berasumsi, nggak mau nuduh-nuduh sembarangan. Nanti kita berdosa. Kan kita di sini adalah mereaksi semua konten-konten yang telah beredar tentang agama, dan kebetulan ini tentang agama Kristen by the way. Dan si wanita ini kebetulan adalah seorang Kristiani. Kakak jelas nggak kak? Jelas dong. Jelas nggak kak? Jelas bagus. Jelas bagus. Nah, ini aku mau liatin sama kak Sarah. Aku masukin noise nggak kak? Enggak, clear bagus. Nih kakak lihat ini. Kakak udah lihat. Sekarang kita masuk di suaranya. Kakak nanti kedengeran suaranya nggak coba? Kedengeran. Kondom Zekli saat akan selingkuh. Nafa Urbah menceritakan kisah rumah tangganya kepada Melanie Ricardo. Sebelumnya, Nafa Urbah pernah menjalin rumah tangga bersama Zekli selama 10 tahun. Oke, ini kan ada musik kak. Aku nggak mau nanti ini kena banned. Tapi kakak lihat di sini judulnya ya. Judulnya di situ. Tuhan yang suruh kasih kisah Nafa Urbah yang siapkan pengaman Zekli saat akan selingkuh. Oh my god. Kakak, ini Tuhan suruh untuk membantu suami berselingkuh loh kakak. Dan aku akan lihat. Bener gak sih? Bener nggak? Wait. Bener gak statementnya dia itu? Jangan sampai ntar kita kena somai nanti. Ini gak apa-apa. Ini kan aku cuma mengambil dari beberapa website yang ada. Nih aku tunjukin salah satunya nih ya. Ya itu statementnya Nafa. Yes, ini statementnya Nafa. Kakak udah lihat belum di layar? Nafa Urbah ungkap masa lalu saat sediakan kondom untuk Zekli dan pacarnya. Oke, ini dia. Iya. Oke ya. Iya. Bentar ya. Ya. Nah, kakak lihat ini di sini. Kita baca di sini ya. Nafa Urbah berbagi kisah masa lalunya ketika masih menjadi istri Zekli. Menurut aktris yang juga penyanyi tersebut, mantan suaminya itu dulu berkali-kali selingkuh. Nah, yang di sini kemudian yang ditekankan Nafa Urbah, kita kan nggak boleh mengganti-ganti perkataan orang. Yang ditekankan Nafa Urbah bukan bagaimana Zekli menyakitinya, melainkan seperti apa perjuangannya bertahan dan tetap berlaku baik sesuai bisikan Tuhan. Oh, berarti dek, wait. Berarti ini ada kaitannya yang waktu kemarin kita bahas, mereka nggak boleh cerai gitu. Jadi ini Nafa sebenarnya statusnya gimana? Masih istrinya Zekli ya? Nanti kita bahas dulu ini. Ini kan kita belum selesai nih. Salah satu yang dikisahkannya adalah saat Zekli berselingkuh dengan perempuan yang disebutnya D kala itu. Nafa Urbah yang tengah mengandung berusaha keras untuk tetap sabar dan melayani sang suami dengan baik. Pas waktu ke cewek D itu, Tuhan selalu bilang bahwa layani suami kamu. Tuhannya udah tahu si Zeklinya selingkuh. Tapi Tuhannya masih ngizinin si
apa namanya, masih masuk ya Kakak? Oh iya ada kita ada tamu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Sinchan. Bang Aduh ya Allah Bang Sinchan. Aduh udah Sinchan. Seru. Bang Sinchan tahu nggak kita bahas apa hari ini? Kita bahas hari Nggak ini tahu. Nafa Urbah yang disuruh Tuhannya kasih kondom buat suaminya yang mau selingkuh, Bang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Masa? Ini Bang, ini sudah lama. Iya, ini tuh udah lama banget kejadiannya. Abang lihat ini ya. Salah satu yang dikisahkan adalah saat Zekli berselingkuh dengan perempuan yang disebutnya D. Kala itu Nafa Urbah yang tengah mengandung berusaha keras untuk tetap sabar dan melayani sang suami dengan baik. Pas waktu ke cewek D itu Tuhan selalu bilang bahwa layani suami kamu. Kalau pulang jangan tanya dia tentang ceweknya dan segala macam. Dan pada saat itu pas dia pulang aku cuma, "Hai Om Li, apa kabar? Om Li mau minum apa?" Aku bikinin kopi tuturnya. Saat itu Zekli baru pulang setelah beberapa waktu pergi. Aktor berusia 35 tahun itu berkisah bahwa ia kembali berselingkuh. Tuh Tuhannya aja suruh tetap humble itu walaupun suami selingkuh. Enak banget jadi laki-laki Kristen ya Bang. Nih Bang. Iya. Bang, enak juga. Iya enak. Bang ini Bang, dia cerita bahwa dia berjumpa lah dengan anonter pacarnya itu. Terus dia bilang, "I am falling in love with a girl. Dia lucu, aku suka. Habis itu aku pergi sama dia dan karaoke." Diceritain Bang, si Jackline-nya tuh jujur kalau dia selingkuh. Nah, ia mendengar suaminya kembali menjalin hubungan terlarang dengan perempuan lain. Kala itu Nafa Urbah hanya pasrah. Ia bahkan melakukan hal yang tidak disangka-sangka. Pas dia bangun dan siap-siap mau pergi ngedate sama ceweknya, aku bilang jangan lupa pakai kondom. Om Lim, aku tahu persis kekuatan yang bukan daripada aku itu keluar. Tapi itu seperti kekuatan kasih, kekuatan yang tidak mungkin datangnya dari dunia, kekuatan yang cuma datang dari Tuhan. Karena kalau bukan secara manusia, saya tidak akan pernah melakukan. Ini kan sama aja kayak Tuhannya validasi perjinaan kan, Kak? Ya nggak sih? Iya, Dia kayak Tuhan ngizinin orang berzina tahu. Tuhan nyuruh Nafa Urbah fasilitasi dia Tuhan lu, suami lu buat berzina. Astagfirullah. Ini benar. Ini loh, Kak. Aku kan, kita kan nggak bisa tuh. Hai, Assalamualaikum. Ada Ustadz Iwan juga nih, Arimatea. Oh, Arimatea. Assalamualaikum. Iya. Ustadz, kita lagi bahas Pak Ustadz ini sebenarnya. Ya. Lanjut. Nanti, Uniripa, ini juga ada info juga. Sarah akan apa? Jadi debater ya? Ya. Debater perwakilan agama. Minta tolong perwakilan Arimatea lintas agama di Yogyakarta ya? Jogja. Sama Rifa aja sekalian, ajak Rifa yang lebih keren lah. Uniripa, waktunya itu loh susah banget, dia sering dipanggil di Singapura. Ya. Enggak, kalau sama gue gampang. Kita duo bisa. Aku ke Kak Sarah pergi aku ikut. Kemana Kak Sarah aku ikut, aku bisa ikut. Diabisin semua sama Rifa. Tenang, Rifa dari kristiologinya, gue dari misi Islamologinya. Duet kita habisin. Ya gak Rifa? Kita sikat. Hah? Ustadz Lasiman dari Jogja, senior. Ya enggak, kalau aku tuh tergantung. Kalau memang aku nemenin Kak Sarah boleh, aku sama Kak Sarah pergi karena aku juga di Klaten kan kuliah juga. Jadi kalau aku mah gampang. Kita nggak bahas itu sekarang. Bener. Yang ini nih. Bahas Nafa dulu. Topik kita ini tentang ada seorang artis besar di Indonesia dan dia adalah seorang artis yang pernah pernah masuk Islam karena kalau aku nggak tahu apa dia pacaran sama Primus dia masuk Islam, aku nggak ngerti. Tapi dia kembali lagi ke agamanya Kristen dan statement dari Nafa Urbah ini cukup membuat agak sedikit menimbulkan pertanyaan bagi aku pribadi nih. Apa itu? Dia mengatakan tunggu nih ya, sebentar aku remove dulu bahwa dia disuruh sama Tuhannya menyediakan kondom ketika suaminya berselingkuh. Itu yang menjadi aku tuh agak pertanyaan. Ini kenapa ya kok bisa begini? Nah, maka muncullah dalil-dalil dalam kitab suci yang akhirnya aku temukan ya. Ini aku kasih ini ya. Ini aku kasih contoh teman-teman ya. Di sini aku akan hadirkan satu ini biar kita lebih valid lagi. Aku ambil dari FIFA ya, sebuah laman website situs berita di Indonesia. Kita untuk memastikan bahwa ini bukan mengada-ada ya, ini bukan sesuatu yang aku buat-buat. Oke, silakan teman-teman dibaca lagi. Mohon maaf iklannya terlalu banyak di sini karena emang ini website yang cukup terkenal ya.
Nah ini dia kita lihat, dia yakin ibu dari Mikaela Lee Juwono ini mengatakan dia yakin mendapat kekuatan dari Tuhan sehingga mampu tenang dan tanpa menghadapi Zack Lee. Namun pada akhirnya Nafa mengaku tidak kuat menuju Zack sampai selesai. Aku nggak paham, katanya dia kuat melihat Zack selingkuh, tapi akhirnya mereka bercerai. Padahal dalam Kristen kan bercerai itu tidak boleh. Makanya aku bingung, di awal Tuhan mendampingi si Nafanya. Cerita pilu Nafa, siapkan kondom untuk Zack Lee selingkuh. Dan bayangkan ya, bahkan seorang Nafa sebagai seorang Kristiani perempuan, saking kasihnya dia disuruh Tuhan. Ada data yang mengatakan bahwa dia disuruh Tuhan ketika dia podcast di Melanie Ricardo, bahwa dia disuruh Tuhan memberikan kondom kepada suaminya yang mau selingkuh. Perceraian aktris Nafa, dan akhirnya dia bercerai nih teman-teman ya. Ini dia yang membuat aku tuh agak gimana ya. Setelah kepergok selingkuh, Nafa juga bercerita kalau Zack Lee secara terang-terangan mengakui telah menyukai wanita lain berkali-kali. Dalam video tersebut, Nafa menceritakan salah satu selingkuhan Zack dengan menyebut wanita selingkuhannya dengan inisial D. Pada saat itu, saat dia pulang, aku cuma nanya, apa kabar Om? Nah, karena aku nggak bisa masak, jadi aku cuma kasih dia kopi. Kemudian lanjut, saat Zack pulang setelah meninggalkan rumah berbulan-bulan, pria itu malah bercerita kalau dirinya sedang mencintai wanita lain. Tapi apa yang terjadi? Nafa malah memberikan pesan pada Zack, jangan lupa pakai kondom Om. Dan aku masukin kondom itu di tas dia. Terus aku setrikakan baju, aku bilang hati-hati ya Om, Tuhan Yesus sayang kamu. Aku juga sayang kamu, ya udah selesaiin dulu, aku akan tunggu di sini. Oh my God, maksudnya gini ya. Beginilah ajaran kasih Kristen menurut aku ya. Apa itu? Saking kasihnya kepada manusia, nggak apa-apa manusia itu berzina asal dia laki lu, karena nggak boleh juga bercerai. Tapi akhirnya Nafa kan bercerai juga. Ini yang membuat aku agak sedikit apa ya, agak lucu aja gitu melihat bagaimana iman di dalam Kristiani, Bang Cincan dan Kak Sarah. Nah mungkin terkait tentang Nafa Urba ini, menurut Bang Cincan ada tanggapan nggak? Silakan dulu sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya ini emang pengajaran yang memang nggak, menurut saya memang bener-bener nggak jelas. Mas, ya keenakan lakinya kalau begitu. Sincan juga jadi pengen kalau begitu mah. Lah kalau mau berangkat dikasih kondom. Bang Sincan, enak banget lu ngomong jadi pengen, gue bilangin loh Kakak Widya nanti. Itu Kak Sarah maksudnya. Natur laki-laki Kak Sarah. Jadi ini wajarnya laki-laki kalau misalnya jadi mereka itu sepertinya gini, ngambil yang enak-enak aja. Nah, agama itu bukan yang enak-enak, mesti dipahami nih buat orang-orang Kristen. Jadi agama itu tuntunan, bukan yang kita ambil yang enak-enaknya. Kalau yang jangan juga dianggap kita poligami enak-enak. Nah, itu kan beda lagi. Makanya mesti dibelajarin ada bab poligami. Kalau yang kayak begini ini udah jelas-jelas salah kaprah dan Tuhannya keblinger ini kalau menurut Sinjan. Kayak gitu. Ngapain kalau kayak gitu? Nah, kalau sendiri gimana? Ya, gimana Dek? Kan gini Kak, menurut di situ jelas Nafa Urba kan kita gini ya. Pertama yang kita harus kritisi, apakah Nafa Urba ini jujur mengatakan bahwa Tuhan yang suruh dia kasih kondom sama Zack Lee. Karena konsekuensi kalau Nafa Urba ini benar-benar didatangi Tuhan, mendengar bisikan Tuhan, artinya Tuhan Nafa Urba memvalidasi perzinahan yang dilakukan Zack Lee. Sementara dalam kitab Imamat, orang yang berzina itu yang harus mati. Tapi justru ketika si Nafa Urba ini menjadi seorang Kristiani, Tuhannya malah support supaya si Zack Lee-nya selingkuh, kasih kondom si Nafanya. Pada akhirnya si Nafanya tetap minta cerai. Justru solusi dari Tuhannya tidak menjadi asbab mereka bersatu. Kebaikan Nafa Urba atas bimbingan Tuhannya memberikan kondom kepada perselingkuhan suaminya tidak menjadi asbab mereka tidak bercerai. Akhirnya mereka tetap bercerai. Jadi maksud aku nih, Tuhan kenapa sih Tuhannya umat Kristen ini kenapa sih membiarkan Zack Lee bercerai bukan malah menghukum Zack Lee gitu? Oke, aku ya, dari pandangan aku ya, mungkin Nafa ini maksudnya memfasilitasi itu karena dia kan selama ini kan dia sebagai adalah secara implisit dia mengatakan bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang taat gitu, yang pokoknya dia taat banget kan sebagai orang Kristen tuh dia taat banget. Karena dia sempat jadi mualaf dulu itu ya, dia aslinya Kristen terus dia mualaf, terus balik lagi gitu. Nah, terus dia sendiri mungkin akhirnya dia merasakan ini ajaran kasih, ajaran apa. Terus disuruh sama Tuhannya untuk memfasilitasi suaminya seperti itu. Karena di satu sisi deh, kalau kita lihat di Matius 19:6 yang mereka nggak boleh cerai kan, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Lu mau bonyok, babak belur secara fisik dan mental, you have to stay with your husband, oke? Jadi pada akhirnya manusia ada titik lemah gitu. Itulah kelemahan dari agama Kristen kalau menurut gua. Kalau agama Islam kan kita udah bilang bahwa ada solusi loh.
Lu bisa nggugat cerai, lu bisa khulu, ada hukum apa semua gitu loh. Itu poinnya. Jadi masalahnya adalah dia kebingungan dengan ajaran yang dianut sekarang. Itu aja, Dek. Silakan. Nah, jadi kita nggak gini ya Kak, kalau kita bilang dia kebingungan, mungkin aku nggak ngerti apa benar dia kebingungan. Tapi konsekuensinya adalah kalau itu benar Tuhan dia yang bicara, maka Nafa Urbah seolah-olah mau mengatakan Tuhannya memvalidasi perselingkuhan Zekli. Dan Tuhannya entah lupa entah tidak bahwa di imamat pejina itu harus mati. Apakah Nafa Urbah betul-betul nih serius nih kalau Tuhan yang bilang ke dia supaya kasih kondom itu Zekli? Kalau memang begitu berarti Tuhan ngizinin perselingkuhan dong. Nah, terkait Nafa Sebentar. Urbah dengan agamanya. Ini agamanya Kak. Kita dulu ya, kita bahas Nafa dulu pernah Oke, menjadi Kak. seorang muslim. Nih, teman-teman boleh lihat di sini nih. Di suara.com kisah Nafa Urbah mantap pindah agama usai nonton khotbah di TV. Nah, jadi Nafa Urbah ini pernah menjadi pembicaraan usai penangkapan artis inisial N yang memakai obat-obatan keras di Cafe Cloud, Jakarta Selatan. Namun ia langsung dibebaskan oleh polisi lantaran memiliki resep dari dokter untuk menggunakannya. Banyak pihak berspekulasi sosok Nafa ini adalah Nafa Urbah, namun pihak kepolisian masih merahasiakan sosok artis ini. Nah, terlepas dari siapa artis N yang ditangkap, kini dibebaskan, banyak orang mulai mencari tahu tentang Nafa. Dari hasil penelusuran mesin pencarian Google, pencarian seputar agama Nafa sekarang banyak dicari dalam kanal YouTube Daniel Mananta Network. Nafa Urbah sempat buka-bukaan soal agama yang dianutnya saat ini dan kisah perpindahan agama yang mengharukan. Ia mengaku telah pindah agama dari Islam ke Kristen. Perpindahan itu ingin dilakukannya sejak tahun 2003 silam saat Nafa Urbah berada di puncak karir ya. Jadi siapa yang kepental itu barusan? Kakak Sarah ya? Aku ya. Aku udah balik lagi. Aku matiin dulu mic-nya. Ya. Jadi ini ya, jadi di sini memang Nafa Urbah ini pernah berpindah murtad. Nah, setelah menjalani operasi, Nafa Urbah tak sengaja melihat khotbah pendeta John Hartman yang disiarkan melalui televisi di rumah sakit tempatnya menjalani perawatan. Ia merasa seolah-olah pendeta itu mengajaknya berdoa bersama demi kesembuhannya. Nafa mengikuti seluruh arahan pendeta. Gue ikuti petunjuknya dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sesuatu yang bertentangan dengan agama yang gue imani saat ini. Tapi gue coba berdoa, siapa tahu sembuh, ungkapnya. Ternyata coba-coba bisa menjadi pindah agama ya Kak. Setelah keluar dari rumah sakit, Nafa sempat jalan-jalan. Nah, intinya dia membeli salib. Hal itu membuatnya semakin yakin dengan keputusannya. Nah, artinya dia udah murtad lah gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang agama yang baru, bahwa Kristen. Nah, aku nggak ngerti. Ketika Nafa adalah seorang sekarang Kristen, mengaku ketika suaminya selingkuh, dia dibisikin oleh Tuhan untuk memberikan kondom kepada suaminya. Ini kan konsekuensi logik dari peristiwa ini adalah Tuhan memfasilitasi perzinahan. Tuhan mengajarkan perempuan untuk biarkan suamimu selingkuh dan kalau perlu jangan kau marah, kau fasilitasi kasih kondom. Ini Tuhan ini sebenarnya sedang pro kepada orang pezina atau marah kepada pezina nggak sih? Kan itu menjadi poin pertanyaan. Dan aku cross check dari kitab sucinya umat Kristen dan menariknya Kak Sarah dan Bang Sincan, aku menemukan beberapa ayat validasi perzinahan. Ya, kita tidak usah representasikan iman Kristen. Kita cukup bacakan saja ayat kitab sucinya. Kita tidak sedang menjustifikasi agama Kristen ya Bang Sincan. Kita hanya mereaksi peristiwa-peristiwa yang menurut kita agak cukup aneh ini. Tuhan berkata kepada manusia, kasih kondom suamimu yang sedang selingkuh. Apakah ini Tuhan sedang membela orang berzina? Kan ini menjadi pertanyaan. Nah, coba Bang Sincan, kalau Bang Sincan ingin tahu, tadi Kak Sarah sudah sebutkan ayat kitab Matius. Nah, di mana di kitab Matius itu dikatakan bahwa tidak boleh bercerai. Bahkan menikahi perempuan diceraikan itu sama dengan berzina. Ini adalah ayat kitab sucinya umat Kristiani perjanjian lama. Seharusnya teman-teman muslim juga sudah tahu yang suka melihat debat lintas agama ya, bahwa kitab Hosea ini perjanjian lama tentang bagaimana Nabi Hosea. Mari kita baca ayatnya teman-teman tentang kitab Hosea ini. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal. Nih, bahkan seorang nabi disuruh menikahi perempuan sundal, bahkan kawin di sini. Dan kalau ini dikatakan menikah dalam perspektif halal atau dalam ikatan pernikahan yang bukan zina, kenapa di sini perintahnya dan peranakanlah anak-anak sundal? Bang Sincan dan Kakak Sarah, kalau memperanakkan anak-anak sundal, artinya hubungan badannya itu dilakukan dengan pernikahan atau dengan persundalan? Coba aku tanya. Itu anak sundal itu anak PSK itu. Maksudnya hasilkanlah anak-anak persundalan, anak-anak sundal. Nggak mungkin anaknya langsung jadi pesundal. Tapi di sini kan berfirmanlah
ia kepada Hosea, pergilah kawinilah. Pertama disuruh kawin sama pesundal, peranakan anak-anak sundal, Bang. Artinya apa? Oh, Anak hasil dari persundalan kan, bukan anak-anak itu yang jadi pesundal kan? Atau dia mau bilang anak-anak itu jadi pesundal? itu kitab suci apa kitab komik kayak begitu itu? Ini memang kitab suci ya. Gue hanya bisa tertawa. Ya kita tetap harus menghargai. Maksudnya itu ini Enggak, menurut kita ini memang bukan tidak layak. Kalau bagi kita mana memang ada nggak layak. kitab Bang. suci, mana ada gini loh sarahku yang ketik, mana ada kitab suci yang nyuruh kita nikah sama PSK dan bikin anak-anak kita jadi PSK. Itu mah cerita di kampung, nggak ada. Kalau di Kayak Islam begitu kita nggak terima. Napa Urba salah itu, berarti salah iman dia emang. Makanya mesti banyak-banyak belajar, ikut-ikut kajian lah sama teman-teman apologet Islam ini. Contohnya Uniripa, biar ada pencerahan. Alhamdulillah saya juga sekarang udah deket banget sama Bang Juma, udah pelukan kemarin. Alhamdulillah udah dikasih ilmu lagi satu. Alhamdulillah. Gitu. Nah, jadi ini Uniripa izin. Ya. Bentar Uniripa izin. Ini kemarin kan ada salah satu fansnya Uniripa yang pengen banget ketemu ya. Nanti izin ya Uniripa ya, bisa ketemu ya kalau di Jakarta ya. Siap insya Allah. Ya. Siap, Bang dan Sinchan. Ini mohon maaf ya teman-teman, Sinchan lagi ada meeting sama teman-teman Arimatea dan juga minta tolong dukungannya buat forum Arimatea. Kita juga sama di jalur dakwah buat non muslim dengan tagline kita, sampaikan Islam, cegah pemurtatan. Allahu Akbar. Ya. Oke, seperti itu. Bang Sinchan. Allahu Akbar. Bentar, Okay. Bang Sinchan, sebentar. Siap. Insya Allah, seandainya ada pendeta perempuan atau pendeta laki-laki yang sanggup membahas satu tema yang mereka kuasai bersama saya, Hatuha, saya siap. Saya tidak perlu dibayar, saya tidak perlu apa, yang penting ya, maksudnya saya harus pergi dengan orang yang jelas gitu loh. Insya Allah saya siap mendedikasikan hidup saya, ilmu saya untuk kita sama-sama secara akademis membahas materi-materi yang komprehensif dan sistematik, kita bahas secara akademik. Saya bersedia insya Allah. Siap, ini didengerin sama teman-teman Arimatea semuanya ya, Arimatea Jabodetabek. Oke, begitu ya semuanya ya, saudara-saudaraku semuanya. Sampaikan Islam, cegah pemurtatan. Allahu Akbar. Siap, Allahu Akbar. Salam satu Tuhan. Makasih. Allahu Akbar. Nah, itu Kakak Sarah. Nah, ini Kakak Sarah. Kan begini, Kak. Setelah aku selidiki kitab sucinya umat Kristiani, ternyata ada beberapa ayat yang indikasinya Tuhan tuh seolah-olah mengizinkan perzinahan, Kakak. Bahkan ada perintah loh, Kakak. Nih, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah kepada Hosea, pergilah kawini seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Ada beberapa orang Kristen kemarin yang menjawab ketika aku diskusikan ini, Kakak. Mereka bilang, iya kan disuruh kawinin perempuan sundalnya. Loh, kalau dinikahi perempuan sundalnya kenapa disuruh peranakan anak-anak sundal? Nah, itu Kakak. Ini satu ayat nih. Iya. Lanjut deh. Nah, kita tambah lagi ayatnya ya, Kak ya, untuk memvalidasi bahwa memang agak ada sedikit yang aneh dengan ajaran umat Kristen ini, berdasarkan bukan hanya dari ayatnya, dari perilaku umat beragamanya saja, seperti Nafa Urba yang mengaku dibisikin Tuhan untuk memberikan kondom kepada suaminya yang selingkuh. Bahkan Tuhannya sendiri pun ada dalil-dalil yang terlihat membiarkan orang-orang berzina. Contohnya ini, Yesus tidak menghukum perempuan berzina. Nih aku kasih. Bahkan orang-orang pesundal itu lebih dulu masuk surga, Kak. Ini dalilnya, Kak. Nih, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir, kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga tuh, Kak. Tuh kayak seolah Tuhan yang umat Kristen ini kayak senang banget sama orang-orang sundal gitu, Kak. Hosea disuruh nikahi perempuan sundal, si Nafa Urba disuruh kasih kondom kepada suaminya yang mau bersundal. Ini juga orang sundal lebih dulu masuk surga. Aku bingung deh, Kak. Menurut Kakak gimana? Pegangan kalau bingung deh. Pegangan pada Amsal 17:18. Marilah kita memutuskan birahi, suamiku tidak ada di rumah, maksud Kakak. Ya, itu pegangannya. Enggak, jadi gini deh, seimbang, balance. Yang satu nyuruh selingkuh, yang satu lagi dia bersikap seperti itu, jadi balance kan. Gue juga bingung kalau gitu deh. Udahlah, kita kalau membaca ayat itu jadi seimbang juga ya. Yang satu nyuruh laki-lakinya begitu, nah yang satu perempuannya berkata seperti itu, jadi seimbang kan? Bingung lagi nggak, Dek? Bingung banget. Coba Kakak lihat ini.
Nah, Ya. jadi Kakak lihat ya, kejadian Kakak lihat ya di ini ya. Lalu mereka pulang. Ini adalah tentang Yesus tidak menghukum perempuan berzina, Kak. Padahal dalam imamat itu, Wow. orang yang berzina itu, orang itu harus mati. Tapi Yesus sendiri sebagai orang yang mengatakan dia tidak menghapuskan hukum Taurat, tapi menggenapinya, justru membiarkan perempuan berzina itu dibiarkan begitu saja. Nah, nih, maka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawanya kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Udah jelas-jelas loh Kak dia berzina. Maka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah Iya. lalu berkata pada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia berbuat zina." Hmm. Sudah ada saksi loh Kak. Hmm. Mu Hmm. Lalu Musa dalam hukum Hmm. Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu? Nah, di dalam kitab Hmm. Torah perempuan berzina itu harus dilempari, Kak. Tapi Yesus justru Hmm. membiarkan. Hmm. Makanya aku bilang, kenapa sih Yesus ini kok seneng banget itu sama orang-orang berzina nggak dihukumin? Katanya nggak suka Dek, sama perzinahan. aku boleh tanya nggak sih? Aku masih agak bingung sebenarnya. Yohanes tuh perjanjian baru ya? Perjanjian lama. Kalau yang Yohanes, Matius, Markus, Lukas dan surat-surat Paulus itu perjanjian baru, Kak. Iya itu maksudnya Yohanes perjanjian baru ya? Iya. Surat-surat Perjanjian baru. Paulus kan selalu diawali dari Paulus gitu kan kalimat awalnya Enggak gitu juga. kan dari Paulus. Kalau enggak Enggak. ada 4 yang bukan Paulus, yang lainnya tuh banyak surat-surat Paulus begitu. Oke. Ya lanjut Nah, silakan. itu satu. Yang kedua Kakak, yang ingin aku tunjukin adalah ini tadi tentang ini ya, tentang Hosea udah aku tunjukin ayatnya nih, aku bersihkan dulu nih. Satu, Hosea disuruh berzina udah aku tunjukin. Yang dalam Matius 21:31, pesundal lebih dulu masuk surga. Nih. Kemudian Hosea 4 ayat 14, Yesus tidak akan menghukum perempuan berzina, Kak. Nih Kakak lihat nih. Aku tuh bingung sama Yesus, aku seneng bang. Maksudnya gini loh, kenapa Yesus ini pro banget kepada orang-orang berzina, Kak? Ini pertanyaan aku kemudian. Ya dengan adanya kesaksian dari Nafa Urma ini makin menguatkan, emang Yesus kayak pro gitu sama orang-orang berzina gitu loh. Ternyata aku punya dalilnya nih. Hosea pasal 4 nomor 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal, dan mempersembahkan korban bersama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Nggak dihukum Kak kalau bersundal atau berzina Kak. Ya enak banget gitu tinggal percaya Yesus terus masuk surga dan tidak dihukum di dunia dan di akhirat. Ngeri kan Kak? Iya. Makanya makinnya banyak No wonder banyak. No wonder. Iya. Gitu Kak maksud aku. Nah satu lagi nih Kakak harus lihat ya, itu satu ya Kak. Jadi dalam kitab Hosea. Kakak tahu tidak kalau Yesus itu mengaku bahwa dia datang itu untuk, ini aku kasih datanya ya. Yesus datang untuk para penjahat, Kakak udah pernah dengar belum? Belum. Ya. Belum. Penjahat untuk orang-orang tidak benar. Makanya aku bilang agama Kristen ini cocoknya untuk orang-orang jahat sih emang, karena memang orang berzina itu dibebaskan, tidak dihukum. Terus pantas mulut mereka. Dek, tadi pagi aku live. Iya. Ya biasalah Oten maki-maki gue, pamer apa semua segala macem gitu. Dia bilang gue pamer sok kaya, sok terzolimi semua segala macem. Ih ya ampun, ada aja sih orang gitu ya. Oh iya, emang begitu Kak. Nih kita baca nih ya. Nah ini makanya aku bilang Kristen ini adalah agama yang sangat luar biasa untuk orang-orang jahat. Karena memang ternyata pengakuan Yesus begitu Kak. Nih ayat-ayatnya nih. Nih, Kakak baca nih ya. Nih, Kakak baca di yang 9 ayat 12-nya. Yesus mendengarkan dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa tuh. Jadi kakak kalau ingin dipanggil Yesus, ingin jadi Kristen, kakak berbuat dosa aja dulu Kak. Yang lucu semalam Dek. Semalam tuh gue sama Rafael. Dia mau mau meruqyah gue dengan cara Kristen katanya, dengan cara roh Tuhan Yesus. Terus gue bacain surat Al-Baqarah itu wattaba'u ma tatlu syaitanu ala mulki Sulaiman. Terus gue baca surat Al-Mulk, kata dia, Sarah, itu setan-setan pada ketawa. Iya termasuk lu kan setannya ketawa. Oh my god. Jadi memang ternyata ajaran mereka tuh ngajarin kagak beres. Apa memang orang-orang yang gak beres dulu gitu? Apa gimana sih Dek? Bingung, aku bingung pegangan di mana dengan ayat-ayat itu. Gue mau tobat kalau lihat ayat gitu percuma tobat gue, balik lagi aja jadi orang jahat lagi supaya dipanggil sama Yesus. Yes or yes? Ngerti. Makanya kalau kakak ingin bertemu sama Yesus dan jadi orang Kristen, kakak harus berbuat sundal dulu. Nanti Yesus datang, karena Yesus datang untuk orang-orang jahat dan Yesus itu nggak datang buat orang-orang benar kayak kakak. Jadi kakak nggak akan pernah jadi Kristen kalau kakak tetap hidup benar gitu. Jadi gue harus bersundal dulu.
Ajak aku lah kalau gitu. Bersundal. Nah ini nih Kakak, ini bukti ya di dalam agama Kristen itu banyak terjadi persundalan. Ini bukan fitnah tapi ini adalah sesuatu yang nyata. Kakak lihat nggak di itu? Kakak lihat nggak di ini? Kakak lihat? Iya kebaca. Ada 4.000 korban pelecehan seksual di gereja Katolik. Iya, oh my god. Portugis selama 70 tahun. Ya. Ini jumlahnya berapa korbannya? 4.000. 4.800. Oke. Nah, yang selanjutnya ini tahun 1950. ada ribuan skandal korban pelecehan tahun 1950 skandal pelecehan di gereja Katolik Australia buat heboh dunia. Gokil nggak? Ya, karena gini loh Kak, seandainya kalau Yesus itu adalah Tuhan, kenapa dia nggak datang untuk bantuin anak-anak kecil ini turun seperti dia mendatangi Paulus dan mendatangi orang-orang yang murtad itu dan berbicara kepada para pendeta, jangan kau gauli anak itu. Kenapa dia nggak datangin orang-orang ini Kak? Padahal dia kan di gereja dikerjain. Nih Kakak, Komisi Perancis ada 3.000 pedofil di gereja Katolik Perancis. Nah, menurut pertanyaan aku, kenapa Yesus nggak datang buat menyelamatkan anak-anak kecil ini? Bukankah dia sering turun naik gitu? Kenapa dia nggak hadir gitu loh Kak? Kenapa dia mendatangi murtadin? Turun naik kemana? Nah, dia kan udah kebiasa. Banyak Kak murtadin mengaku bertemu dengan Yesus di Mekah, umroh ketemu Yesus, lagi sholat tahajud ketemu Yesus, Nafa Urba didengarkan suara Yesus. Kenapa Yesus nggak datang membela anak-anak kecil ini Kak puluhan tahun? Oh iya. Ini kan di gereja kejadiannya Kak. Iya. Pertanyaan aku tuh itu. Jadi yang benar tuh siapa sih sebenarnya? Mereka membohongi umat Islam ya dengan mengatakan sering ketemu sama Tuhan. Tapi sementara Tuhannya nggak, atau jangan-jangan Tuhannya cuma datangin orang-orang. Ya maksudnya kan ini kan geger 200.000 anak dilecehkan pastor, para uskup Spanyol minta maaf. Gila nggak Kak? Nah pertanyaan aku ini dalam iman Kristen diapain? Masuk neraka atau masuk surga Kak? Menurut kitabnya gimana Dek? Menurut kitabnya gimana? Tadi kan Kakak udah kutunjukin, Nafa Urba aja pertama difasilitasi untuk memberikan kondom. Kedua, Hosea aja disuruh mengkawini perempuan sundal. Kakak tahu nggak kalau Yesaya disuruh telanjang bulat selama 3 tahun sama Tuhannya? Yesaya nabi besar itu. Kakak nggak tahu ayatnya? Ya Allah. Nggak tahu. Coba kasih lihat deh ayatnya. Kenapa dia disuruh telanjang deh? Yesaya pasal 20. Kenapa dia disuruh telanjang? Nggak tahu Tuhannya yang suruh. Yesaya pasal 20 nomor 30. Kakak tanya Tuhannya lah, jangan tanya aku kan ngerti gitu-gitu. Coba aku buka di sini. Yesaya 20. Ya. Nih. Kakak lihat nih dalam pasal ayat ketiganya ini aku buka ini nih. Ini aku udah lihat ini. Aku juga nggak ngerti Kak, kenapa Tuhan yang umat Kristen ini kan. Yesaya 20 ayat berapa? Ayat 20. Ya, ini udah kulihat ini. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun. Itu 3 tahun Kak. Yesaya telanjang. Nih Tuhan yang suruh nih, Kakak lihat di ayat pertamanya nih. Pada tahun ketiga panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur tiba di Asdod lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirman Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian. Maka berjalanlah ia telanjang. Iya aku baca. Kenapa sih seneng banget sama kayak gini-gini? Tadi si istri suaminya si Nafa Urba disuruh kasih kondom. Sekarang nabi besarnya disuruh telanjang. Tadi Hosea disuruh nikah sama pesundal. Aku bingung. Mereka sering nuduh loh Kak kalau agama Islam itu agama yang cabul. Tapi mereka sendiri begitu. Kakak tahu nggak kalau Tuhannya umat Kristen di Perjanjian Lama itu ngambil bini orang? Nggak tahu. Kakak tahu? Coba surat ya. Apa? Ayat berapa? 2 Samuel pasal 12. Nih. Nomor 7. Ini istrinya Saul dikasih ke Daud Kakak. Bini-bini orang dikasih ke orang lain tahu. Nah, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Di ayat ke-8-nya dituliskannya begini. Saul itu siapa? Saul itu orang yang dikalahkan sama si Daud. Gak entah saudara entah apa nggak tahu. Yang penting dia dikalahkan sama Daud dan Tuhan membantu Daud lah. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Tuh, Tuhan yang kasih Kak. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Tuh, kata Tuhannya kalau emang kurang tuh gue tambahin lagi. Kakak udah lihat belum tadi? Oh belum kuliatin. Nih,
Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu. Tuh. Nah, terus ketika Daud itu ketahuan berselingkuh, berzina dengan Betseba, yang dibunuh tuh bukan Daudnya, Kak, sama. Yang dibunuh anak hasil jinanya, Kak. Jadi anak hasil jinanya nggak tahu apa-apa, dihukum, ditulah Tuhan, jadi sakit selama seminggu. Daudnya dibiarkan, Kak, berzina. Padahal dalam imamat orang yang berzina itu orang yang harus mati. Aku bingung sama ajaran Kristen ini loh, Kak. Mereka tuh suka nuduh. Kenapa aku pelajari Kristen, Kak? Karena mereka suka nuduh-nuduh agama Islam. Kakak kan sendiri yang mengalami itu. Mereka tuduh agama Islam itu agama cabul. Sementara Tuhan mereka sendiri giliran Daud berzina tuh dia nggak diapa-apain. Yang dibunuh justru anak kecil yang nggak salah apa-apa, Kak. Makanya aku tanya umat Kristen ini, kalian membela agama kalian tuh gimana sih ceritanya? Yesus kalian itu di zaman perjanjian lama dia banyak sekali memerintahkan persundalan. Bahkan dia mengambil bini orang dikasih kepada Daud. Tapi kalian tuduh Tuhan kami yang cabul, nabi kami yang cabul. Bahkan kalian bilang poligami itu pencabulan. Sementara Tuhan kalian membiarkan si Nafa Urba kasih kondom buat suaminya yang selingkuh. Aku gak terima kalian itu nuduh-nuduh agama Islam poligami itu sebagai perzinahan. Sementara poligami sendiri ada di kitab kalian. Tidak ada larangan poligami di kitab kalian. Jadi kalian tuh bertaubatlah menuduh agama Islam. Aku gak bilang kalian taubat harus jadi orang Islam. Enggak. Bertaubat kalian menuduh agama Islam. Karena panah akan meluncur ke wajah kalian sendiri. Di kitab perjanjian lama, di kitab perjanjian baru. Yesus mengizinkan perempuan berzina dengan tidak menghukum perempuan berzina itu. Bahkan mengatakan pesundal lebih dulu masuk surga. Di perjanjian lama dia bahkan menyuruh Hosea nabinya menikahi pesundal. Yesaya disuruh telanjang bulat. Mengambil bini orang dikasihkan ke Daud. Kemudian ketika Daud berzina dengan perempuan istri orang, yang dibunuh bukan Daud, tapi anak hasil jinanya yang dihukum, yang tidak bersalah, ditulahi selama seminggu. Yang ngerasain sakit anaknya, bukan si Daudnya. Lalu kalian tuduh agama kami yang jahat. Kemana otak kalian? Sehat nggak kalian itu sebenarnya? Giliran kami balas, kalian merasa kami menghujat agama kalian. Padahal yang saya bacakan semua tertulis di kitab kalian. Kalian bilang nabi kami pedofil, tapi secara esensi, pedofil itu tidak layak disematkan kepada nabi kami. Karena pedofil artinya kecenderungan seksual. Nabi kami tidak memiliki kecenderungan seksual kepada anak kecil. Beliau hanya menikahi perempuan yang pada waktu itu tidak disebut sebagai pelanggaran sosial. Karena pada waktu itu, andai pun nabi kami tidak menikahi Aisyah, Aisyah akan menikah. Jadi kalian, hati kalian busuk. Otak kalian kotor menuduh agama Islam. Betul, nggak jauh-jauh dari selangkangan. Pipingnya jelek-jelek semua. Nih fakta-faktanya nih. Lihat fakta-fakta di kitab kalian sendiri. Ya, bahwa nabi kalian bahkan disuruh bersundal. Dan secara realitas, di gereja-gereja Katolik justru banyak terjadi pencabulan. Dan korbannya tuh ratusan dan ribuan. Nih saya kasih tadi data. Dan saya tidak main-main dengan ini. Saya menggunakan data dan bukan asumsi liar. Saya tidak menuduh Nafa Urba, tapi Nafa Urba sendiri yang mengaku bahwa dia disuruh Tuhan ketika podcast dengan Melanie Ricardo. Ya, jadi ada 4.800 korban pelecehan seksual. Ribuan, bayangkan ini terjadi. Dan kalian bilang agama kami agama cabul, otak kalian kemana? Sementara di agama Islam ketika kami berpoligami itu pun diatur syariatnya. Kemana otak kalian? Kalian yang Islamofob, pembenci agama Islam. Pakailah otak kalian, jangan sembarangan tuduh. Ketika kalian nanti kami bongkarkan data-data, kalian mencret. Makanya saya selalu himbau, siapapun pendeta terhebat ternama yang paling pintar para murtadin, hadapi saya diskusi lintas agama H2H, membahas posisi perempuan dalam Islam dan Kristen, posisi zina, perceraian dan poligami dan pernikahan. Mari kita bahas hukum-hukumnya. Siapa yang betul-betul punya moral? Kalian bilang Nabi Muhammad tidak bermoral. Tunjukkan satu scholar yang mengatakan Nabi saya tidak bermoral. Itu hanya muncul dari lisan kalian yang membenci agama Islam tanpa kalian mau mengenal siapa Nabi kami. Michael H. Hart dalam bukunya 100 orang berpengaruh mengatakan nomor 1 Nabi saya berpengaruh. Bahkan Eropa betul. Dalam masa kegelapan itu bahkan banyak scholar yang mengakui justru dengan adanya orang Islamlah peradaban di Eropa itu mulai naik. Kenapa? Karena ada ilmuwan-ilmuwan Islam. Dan itu diakui bukan oleh mulut saya, tapi mulut para sekolah-sekolah yang saya punya bukti-bukti otentiknya. Cebi naik, sorry. Cebi naik. Mana Cebi nggak ada? Nggak ada, Kak. Ya, suruh Kakak, suruh. Ya udah, lanjut. Jadi begitu, ikhwah. Akhirnya apa? Kalian sendiri yang kemudian mengizinkan kami untuk membongkar bagaimana. Kalau menurut Islam, mohon maaf, this is Islam perspective. Your religion is very, very sesat. Kenapa? Tidak ada mungkin Tuhan mengizinkan perzinahan. Tuhan malah mengizinkan pernikahan.
Bahkan Islam yang hadir ketika terjadi perbudakan, perempuan dijadikan objek seksual sebagai properti, Islam hadir menawarkan nikahi budak kalian. Samakan posisinya dengan istri, rukunnya samakan, berikan mahar kepada mereka. Karena apa? Sebelum Islam hadir, budak itu boleh disetubuhi bahkan di kitab kalian. Ya, bahkan di perjanjian baru, hamba-hamba tunduklah akan segala sesuatu. Saya kasih datanya ya. Nih. Bahkan aturan agama kalian lebih mengerikan. 1 Petrus pasal kedua nomor 18. Saya tunjukkan kepada kalian. Hamba itu harus tunduk bukan hanya kepada majikan yang baik. Bahkan kepada majikan yang bengis sekalipun harus tunduk. Bayangkan. Dan kalian katakan ajaran kalian ini toleransi yang sangat tinggi kepada perempuan. Perhatikan ayat di kitab kalian. Hai kamu hamba-hamba. Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah. Tetapi juga kepada yang bengis. Bagaimana kalau ada TKW yang bekerja di luar negeri yang beragama Kristen, ketika dia hendak diperkodok, apakah dia harus membantah sementara kalian suruh di dalam kitab kalian disuruh untuk apa? Tunduk dan patuh dalam keadaan ketakutan. Bayangkan, bahkan di ayat selanjutnya dikatakan, justru penderitaan yang kalian alami itu adalah kasih karunia. Jadi saya bingung, katanya ajaran kalian ajaran kasih, tapi justru mengajarkan kalian menderita. Mengapa engkau di sini ya? 2 Petrus tadi, mana tadi ayat Petrus tadi? Kok jadi lari tadi 2 Petrus tadi ya? Nah, 1 Petrus ini yang tadi aku liatin kakak ya. Kita baca di ayat selanjutnya, di ayat ke-19-nya teman-teman ya. Menurut iman Kristiani, penderitaan itu adalah kasih karunia. Sebab adalah kasih karunia jika seorang sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak dia harus tanggung. Padahal di ajaran kalian diajarkan untuk kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Apa ajaran mengasihi diri sendiri tampar pipi kiri kasih kanan? Menderita di bawah pimpinan para penjahat. Jadi inilah kalian selama ini menuduh nabi kami nabi yang suka berperang. Sementara Tuhan kalian adalah pelaku perang dalam kitab kalian. Kalian nggak pernah baca kitab kalian. Ketika kami membongkar isi kitab suci kalian, kami diskusikan secara akademis. Kalian tantrum menghujat pribadi, menghujat Nabi Muhammad, menghujat Allah, menghujat agama Islam. Kalian tuduh kami menghujat agama kalian. Ya, jadi apa yang kalian lakukan selama ini adalah logical fallacy. Tuduhan yang tidak berdasar. Ya. Untung Cebi dan Kak Sarah ini menjadi muslimah. Kalau tidak habis mereka. Ya, ini. Untung Cebi ini. Alhamdulillah iman Islam. Nih. Alhamdulillah kita di dalam Islam. Bayangkan, Cebi kamu punya teman-teman yang bekerja di luar negeri sana. Yang dia adalah seorang hamba bisa jadi. Kalau dia Kristen Cebi, bayangkan dia tidak boleh melawan kalau majikannya itu pembengis. Nih, kamu baca ini Cebi. Hai kamu-kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Kasihan teman si Cebi kalau ada wanita Kristen bekerja menjadi hamba di negeri orang. Kalau Cebi punya teman nih. Kasihan Cebi. Oke, assalamualaikum Cebi. Jadi nggak boleh ngelawan dia. Sama Nggak sekali boleh, nggak boleh Cep. ngelawan, harus nurut. Tuh baca. Ngelonte boleh nggak ngelonte, Dek? Ngelonte boleh nggak ngelonte? Assalamualaikum. Kalau Ngelonte boleh nggak? kita bilang. Ngelonte boleh? Cebi, boleh? kamu kan baru datang, Cep. Bentar, Jadi, kita nggak bilang melonte jadi boleh ya. kalau misal di luar job nih, kayak bosnya tuh minta di raba gitu, terus dipegang-pegang itu harus nurut gitu. Ini haruslah, emang boleh kamu ngelawan di situ tertulis. Kan menderita kan kamu? Karena gini, Cep, kamu lihat sendiri adekku, kamu perhatikan ini adekku. Sakit sekali, ya Nona. Makanya alhamdulillah lunya Islam adekku. Coba kamu lihat nih Cebi, perhatikan ini nih. Nih, kamu bayangkan ini terjadi sama Nafa Urba nih. Nafa Urba lo keren banget jadi orang Kristen lo. Dia menjalankan ajaran kasihnya lo. Aku selalu sama Nafa Urba. Bahkan dia bantu itu suaminya berzina, tahu nggak nih? Kamu tahu nih baca. Nih, ya. Nih, kamu baca itu judulnya. Kita kasih dulu ya. Kedengeran nggak tuh? Tuhan yang suruh. Kisah Nafa Urba yang siapkan. Tuh. Tuhan yang suruh kisah Nafa Urba yang siapkan pengaman Zekli saat akan selingkuh. Tuh. Bayangkan, Cep. Tuhan suruh tuh. Tuhan sendiri yang suruh. Nafa Urba siapkan kondom buat suaminya kalau selingkuh.
Ini Tuhan doyan banget apa gimana ini pertanyaan saya nih. Apa Tuhan seneng gitu orang berzina gitu? Padahal dalam kitab Imamat, nih aku kasih data ya. Dalam Imamat, orang yang berzina itu yang harus mati nih. Oh. Tapi kenapa si Zekli tidak dimatikan sama Tuhannya? Nih, kita lihat ayatnya. Aku tuh nggak suka bicara tanpa data. Karena aku udah terbiasa bicara tuh pakai dalil kitab suci atau dalil. Nah, ini nih. Imamat pasal 20 nomor 10. Kebacakan guys semuanya. Wanita-wanita hebat. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Ini ya Cep ya. Berarti kalau berzina dengan bini orang dihukum mati ya. Kenapa Daud nggak dihukum mati Cep? Dia padahal berzina sama Betseba loh. Aduh nih ibu-ibu pada diem kesini mah. Coba pertanyaan aku sama kalian berdua nih, Kakak Sarah sama Cebi. Gimana Dek? Gimana? Nah, di ayat ini, di Imamat 20 ayat 10 ini, kalau seorang berzina dengan bini orang, dia yang harus mati. Kenapa Tuhan nggak bunuh Daud yang berzina dengan bini orang? Tapi yang dibunuh anak hasil zinanya. Kenapa ya? Kenapa Cebi coba critical thinking? Nggak tahu. Aku kasih jawabannya. Kenapa? Karena Daud ini bakalan jadi nenek moyang Tuhan. Dulang. Cep. Nah, Daud jadi nenek moyang. Dalam Imamat, iya. Dalam Imamat pasal 20 nomor 10. Orang yang berzina itu, kalau berzina dengan bini orang, dia yang harus mati. Kenapa ketika Daud berzina dengan bini orang, dia nggak dihukum mati, Cep? Coba. Cebi. Kenapa? Oh yo. Ya kenapa? Kalau dalam Imamat pasal 20 nomor 10, orang yang berzina dengan Sina Cebi berarti. Nah, ya intinya gitu guys. Ya kita tutup dulu mic Cebi nggak apa-apa. Mungkin dia bermasalah dengan micnya apa dengan sinanya. Intinya adalah inilah kayak seolah-olah Tuhan tuh kalau dia pilih orang itu nggak apa-apa berzina. Kalau orang itu bukan orang apa, dibunuh sembarangan. Onan dibunuh. Si Onan itu tidak mau menghamili istri kakaknya Er, dibunuh sama Tuhan. Jadi inilah yang saya tanyakan, kasih di mana ajarannya umat Kristen? Gitu. Katanya kasih. Kasih sih memang, tapi mengasihi para penjahat dan pezina. Buktinya memfasilitasi orang lain untuk berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Nah mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi kalian hati-hati menuduh agama Islam ini. Karena semua panah akan saya kembalikan kepada kalian dalam kitab kalian. Dalam realitas konkret yang terjadi. Bahkan pengakuan dari pelaku-pelaku agama kalian mengatakan. Tuhan membisikkan untuk memberikan kondom kepada suami-suami yang ingin berselingkuh. Na'udzubillahi min dzalik. Bukankah Tuhan itu harusnya memarahi orang yang berzina, menghukum orang pezina. Tapi justru ini malah dibantu dan difasilitasi. Toh pada akhirnya Nafa Urba tetap bercerai dengan suaminya. Astagfirullahaladzim. Hanya dua konsekuensi. Apakah Nafa Urba berbohong? Atau betul Tuhannya umat Kristen memfasilitasi perzinahan? Dua itu saja. Silakan dijawab teman-teman. Kak Sarah, closing statement silakan. Closing statementnya adalah seperti yang Allah firmankan di surat Al-Maidah ayat terakhir. Telah kusempurnakan bagimu agamamu. Lah, hostnya kemana? La haula wala quwata illa billah. Ada, biar lebih keren kakak sendiri yang ngomong. Oh gitu, hari ini telah kusempurnakan agamamu. Allah juga bilang tidak ada agama yang sempurna kecuali Islam. Jadi kembalilah ke Islam. Kalau ada masalah, fafirru ilallah. Segera kembali kepada Islam. Islam itu artinya surrender, taslim, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Saya selalu katakan berulang-ulang deh. Dzalikal kitabul la raiba fih. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kamu tidak akan menemukan pertentangan di dalamnya. Kalau seandainya Al-Quran ini adalah tulisan tangan Muhammad seperti yang mereka tuduhkan, maka kalian akan menemukan banyak pertentangan. Kembalilah kepada Islam, karena Islam adalah agama yang benar dan diridhoi oleh Allah. Allahu Akbar. Terima kasih adekku yang cantik dan cerdas. Silakan Adik Cebi mana? Silakan Cebi. Cebi mah dari tadi turun naik. Udah mungkin dia nggak bisa naik. Oke, mungkin itu saja. Kayak Yesus ya turun naik. Iya.
Jadi teman-teman, kami ini adalah perempuan-perempuan muslimah yang berusaha untuk menyuarakan kebenaran dan tidak menerima syubhat dari oten yang menghina agama Islam. Saya pribadi akan berdiri. Saya akan tidak berhenti untuk menyuarakan kebenaran, menggunakan literasi-literasi yang benar dan tidak akan pernah berbicara dari sisi kebencian karena saya tidak memiliki kebencian kepada umat Kristen. Yang saya benci adalah para pelakunya yang menghujat agama Islam. Saya tidak akan pernah berhenti untuk membantai syubhat mereka. Benar katakan benar, salah katakan salah. Tetapi ingat, ketika kalian orang yang berilmu dalam ranah ini, silakan diskusi dengan saya dua arah dan jangan kalian mengada-ada tentang agama kalian dan agama saya karena saya tidak akan membiarkan kalian menyebarkan kebodohan. Mungkin begitu saja Kakak Sarah. Terima kasih udah datang di sini. Mohon Terima maaf kalau kasih, ada kata-kata Adik. salah. Wabillahi taufik wal Ya. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Sampai berjumpa lagi wabarakatuh. nanti kita bahas yang lain next time.